Assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan IPS tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Pada materi pembelajaran subtema 1, muatan IPS, kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah awal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah oleh beberapa bangsa selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, saat bangsa Indonesia akhirnya dapat meraih kemerdekaannya, bangsa Indonesia berupaya dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Ketika tentara sekutu berupaya menguasai kembali Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya, tekad bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tetap merdeka tidak pernah pudar. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Diawali dengan jatuhnya bom oleh tentara Amerika Serikat di dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom di Hiroshima dilakukan pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki terjadi pada 9 Agustus 1945. Dari dua kota yang dibom tadi, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sehingga peristiwa ini dijadikan kesempatan Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Kemudian, golongan muda yaitu Sultan Syahrir dan kawan-kawan akhirnya mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya yaitu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah terjadi kesepakatan di Rengas Dengklok antara golongan tua dan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, akhirnya Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Soekarno dan Hatta kemudian bersama golongan tua dan golongan muda lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda, yaitu seorang Jepang yang simpati kepada Indonesia. Pada penyusunan teks proklamasi, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo sebagai penyusun teks proklamasi. Hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, dan Soekarni. Soekarni mengusulkan bahwa teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno supaya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, sebagai pengetik teks proklamasi tulisan tangan dari Soekarno, yang bertugas menjadi pengetik adalah Sayuti Melik. Kemudian setelah itu, pembacaan teks proklamasi yang harusnya dijadwalkan di lapangan Ikada akhirnya dibatalkan untuk menghindari bentrok dengan tentara Jepang. Sehingga pembacaan teks proklamasi dilakukan di rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah itu dilakukan pengibaran bendera oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Yang membuat bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, diantaranya 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah bersusah payah untuk melepaskan diri dari penjajahan, mulai dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa sampai Jepang. Sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan pada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang bermartabat, dan negara yang mandiri.
Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia adalah negara yang mandiri dan tidak tergantung dengan negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat bermakna bagi bangsa Indonesia, sehingga kita harus bisa memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia pada kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Beberapa contoh penerapan makna proklamasi di lingkungan rumah diantaranya, kita bisa menjadi anak yang sholih-sholihah dan berbakti kepada orang tua. Kita juga bisa bersikap sopan santun pada orang tua. Kita juga bisa menjaga amarah dan emosi serta tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga lain. Dan tidak lupa kita bisa menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang di rumah. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di lingkungan sekolah diantaranya mengajak teman sholat berjamaah, membantu teman yang kesusahan, berteman dengan siapa saja, menghindari tawuran dengan teman, serta adil terhadap teman. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, kita bisa memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan beberapa cara, diantaranya menjaga keharmonisan antar umat beragama, menghargai agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat, menegakkan HAM yaitu hak asasi manusia, serta mendahulukan kepentingan masyarakat atau bangsa. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan makna proklamasi bangsa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, mari kita berlatih. Untuk uji pengetahuan, kalian bisa menjawab pertanyaan pada Google Form dengan baik dan benar. Kemudian untuk uji keterampilan, kalian bisa mengerjakan lembar keterampilan IPS tema 2 subtema 1 yang dibagikan oleh guru. Sumber belajar yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas diantaranya paket tema 2, LKS, internet, dan sumber bacaan lainnya. Terima kasih anak-anak untuk semangat belajar hari ini, semoga bermanfaat. Ingat ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.